Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayogsati dengan nama Kirk 058. Dan saya membuat video ini dengan bertujuan untuk melengkapi atau menyelesaikan tugas saya hukum pasar modal syariah. Jadi soal pertama yaitu jelaskan konsep investasi dalam pandangan syariah dan perbedaannya dengan investasi profesional. Jadi investasi dalam pandangan syariah itu didasarkan pada prinsip Islam atau prinsip syariah, yaitu seperti melarang riba dan judi. Dan perbedaannya dengan konvensional yaitu prinsip syariah, dan investasi syariah ini menggunakan prinsip Islam, dan sedangkan konvensional itu tidak menggunakan prinsip itu, dan konvensional itu mencakup ke semua sektor. Dan untuk soal kedua yaitu jelaskan konsep idle money. Jadi idle money itu adalah idle money di Islam itu adalah mengacu pada larangan yang menyimpan uang untuk melakukan investasi, untuk menyimpan uang yang tanpa melakukan investasi atau penggunaan yang tidak produktif. Dan di Islam itu, uang itu harusnya digunakan untuk berinvestasi atau digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Dan untuk soal ketiga, yaitu kita sebutkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pasar modal. Jadi, undang-undang yang mengatur pasar modal itu ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, dan ada juga di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk soal keempat, jelaskan perbedaan saham biasa dan saham preferen. Jadi saham biasa itu yang memberikan hak suara dalam RUPS dan potensi dividen berdasarkan kinerja perusahaan. Dan saham preferen yaitu saham yang biasanya itu memberikan dividen tetap dan prioritas dalam pembayaran dividen likuidasi, tetapi tidak selalu memberikan hak suara. Yang selanjutnya soal kelima, yang soalnya yaitu jelaskan konsep kepemilikan perusahaan melalui saham. Jadi konsep kepemilikan melalui saham itu adalah yaitu di mana kita memiliki sebagian dari perusahaan itu melalui saham, yang dimana saham itu adalah bukti kepemilikan, memberikan hak kepemilikannya untuk berpartisipasi dalam keputusan bisnis dan mendapatkan dividen. Dan untuk soal ke-6, jelaskan yang dimaksud dengan perusahaan terbuka dan tertutup. Jadi perusahaan terbuka itu adalah perusahaan yang sahamnya itu terdaftar di Bursa Efek dan dapat dibeli oleh masyarakat umum. Dan untuk perusahaan tertutup yaitu adalah perusahaan yang sahamnya itu terdaftar di Bursa Efek yang tidak terdaftar di, atau maaf, itu perusahaan yang tertutup itu tidak terdaftar di Bursa Efek dan kepemilikannya itu terbatas. Dan soal ketujuh yaitu jelaskan atau berikan penjelasan mengenai IPO perusahaan. Jadi IPO perusahaan itu atau istilahnya itu initial public offering. Ini adalah sebuah proses yang dimana perusahaan itu menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Dan ini juga menandakan bahwa perusahaan itu yang sebelumnya itu tertutup itu menjadi terbuka. Dan ini sebuah transisi. Dan juga untuk memungkinkan perusahaan itu untuk mengumpulkan dana dari investor publik. Dan soal ke-8 yaitu jelaskan pasar perdana dan pasar sekunder dalam perdagangan saham. Jadi pasar perdana itu adalah tempat di mana saham itu ditawarkan untuk pertama kalinya kepada publik. Dan pasar sekunder itu tempat yang di mana saham itu sudah terdaftar di Bursa Efek di perdagangan antar investor. Dan untuk soal ke-9 itu jelaskan bagaimana proses perusahaan saham syariah. Proses perusahaan saham syariah itu melibatkan penilaian terhadap kepatuhan saham terhadap prinsip syariah. Dan itu pertama itu ada screening, 2 analisis keuangan, 3 pendapatan haram, 4 pemantauan,
yang kelima yaitu purifikasi, yang keenam yaitu per value, dan ketujuh yaitu rekonsiliasi DS. Dan itu pastikan saham itu sudah terdaftar sebagai saham syariah dan didaftarkan di Bursa Efek Syariah. Dan soal ke-10 yaitu jelaskan mekanisme transaksi saham sesuai syariah. Jadi mekanismenya itu adalah terdapat 5 hal. Yang pertama yaitu pemilihan saham. Hanya saham itu dari perusahaan yang beroperasi dalam bidang yang dibiarkan atau yang diizinkan oleh syariah. Yang kedua yaitu transaksi tunai. Yang ketiga yaitu tanpa spekulasi. Yang keempat yaitu bagi resiko dan keuntungan. Yang kelima yaitu verifikasi dividen. Sekian dari pembahasan soal dan jawaban saya. Saya P.O. Sati, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.